Mohon izin dosen menyesuaikan. Mohon izin rekan-rekan. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan investasi reksadana. Anggota kelompok Aryan Askar Ramadan, Notar 2002 052, Kosmasba, Notar 2002 186, Putra Dwi Alfiansari, Notar 2002 384. Pengertian reksadana. Reksadana merupakan kumpulan dana yang dikelola guna melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Reksadana juga merupakan salah satu investasi yang mudah karena tidak memerlukan modal yang sangat besar. Dapat dilakukan secara individu maupun institusi, dan terdapat manajer investasi yang membantu Anda. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, adalah suatu tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan sejumlah uang dari masyarakat pemodal agar selanjutnya bisa diinvestasikan dalam portofolio efek oleh masing-masing manajer investasi. Itu artinya, seperti yang dilansir di Investopedia, pengertian reksadana seperti suatu keranjang yang dimiliki oleh saham MI atau manajer investasi, yang mana wadah tersebut selanjutnya akan diisi dengan berbagai macam jenis saham. Keranjang yang berisi saham tersebut tergantung resep, racikan, atau pengelolaan sang MI. Cara kerjanya. Cara kerjanya reksadana adalah adanya manajer investasi. Investasi akan dipecah ke beberapa instrumen atau perusahaan melalui verifikasi investasi. Hal tersebut memungkinkan aktivitas investasi Anda aman dari kerugian. Misalnya saja jika perusahaan ABC merugi, investasi Anda akan tetap aman karena masih memiliki instrumen lain yang telah diatur oleh manajer investasi. Untuk jenis-jenisnya. 1. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap yaitu jenis reksadana yang 3. Reksadana terproteksi. Apa itu reksadana terproteksi? Reksadana terproteksi atau RDT adalah jenis reksadana yang memproteksikan 100% pokok investasi investor pada saat jatuh tempo. Yang diproteksikan di sini adalah pokok investasi atau pokok simpanan yang disetorkan kepada manajer investasi, bukan bunga atau imbal hasilnya. Ketika kamu berinvestasi, ada risiko di mana nilai investasi itu terus menurun hingga dana yang kamu setorkan pun nilainya tergerus. Ini tidak akan terjadi pada RDT karena simpanan pokoknya dijamin bisa kembali, meski ada kemungkinan returnnya tidak sesuai dengan rencana. Umumnya reksadana ini mengalokasikan investasinya pada surat utang atau obligasi, baik swasta maupun pemerintah. Karena itu reksadana ini sering juga disamakan dengan reksadana pendapatan tetap, meski ada perbedaan mendasar mengenai keduanya. Reksadana terproteksi menaruhkan investasi dengan imbal hasil lebih tinggi dari deposito, namun tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pasar. Jadi jenis reksadana ini cocok bagi investor dengan profil risiko rendah. 4. Reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk saham. Karena mayoritas portofolionya ada di efek saham, maka sifat dan pergerakan reksadana ini mirip dengan sifat dan pergerakan saham. Tujuan investasi reksadana saham adalah untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, tetapi memiliki potensi tingkat dan pengembalian yang paling tinggi, atau high risk reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Langkah-langkah investasi reksadana.
Ada beberapa langkah atau cara untuk investasi reksadana, yaitu sebagai berikut. 1. Anda hanya dapat melakukan transaksi pada hari bursa. Caranya tidak berbeda dengan cara membuka rekening di bank. Pada saat mendaftar, Anda nanti akan diminta untuk mengisi formulir dengan tanda tangan asli, menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan fotokopi dokumen yang telah ditentukan. Dan tentu saja Anda juga harus menyiapkan dana yang akan digunakan untuk investasi Anda. Persyaratan dokumen yang harus Anda miliki untuk mendaftar adalah KTP dan NPWP untuk orang pribadi. Sementara bagi institusi, wajib mencantumkan anggaran dasar, perubahan, dan beberapa persyaratan dokumen lainnya. Semua dokumen tersebut merupakan hal yang diwajibkan oleh OJK sebagai bagian dari prinsip Know You Customer. Selanjutnya, semua dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada manajer investasi baik secara langsung maupun melalui agen penjualan. Dan Anda nanti akan diminta menyetor dana rekening penampungan sesuai dengan produk reksadana yang kedua Anda pilih. Transaksi akan diproses berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAB. Nilai aktiva bersih yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan reksadana setiap harinya. Selain harga pasar dari aset reksadana, NAB juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran oleh para investor. Harga reksadana akan dipublikasikan pada media surat kabar atau online. Biasanya dalam sehari akan dipublikasikan sekali. 3. Perhatikan batas waktu atau cut-off time untuk penerimaan transaksi setiap harinya. Umumnya, batas waktu ini antara pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Jika Anda membeli reksadana dilakukan sebelum batas waktu, maka Anda akan memperoleh harga NAB pada tanggal transaksi. Sementara, jika Anda membeli reksadana dilakukan setelah batas waktu atau cut-off time, maka harga NAB akan mengikuti hari bursa selanjutnya atau T+1 dari tanggal pembelian reksadana. Demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.